Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Terpujilah Bapa di surga, Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita, yang telah mencurahkan kuasa roh-Nya sehingga kita boleh ada sampai saat ini, Minggu 31 Mei 2020. Saat-saat ini kita sedang memperingati tentang Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Yang kenyataannya hal ini sudah terjadi dan dialami langsung oleh rasul-rasul dan orang-orang percaya yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan kita membahas tentang peranan Roh Kudus atau karya Roh Kudus dalam kehidupan orang. Bersama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Perlu saya informasikan, saat ini saya sedang memakai kitab suci versi atau terbitan daripada ILT, Indonesian Literal Translation. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nanti ada penyebutan nama yang berbeda, namun pribadi yang sama. Ya, khususnya di dalam Tuhan Yesus yang biasa disebutkan dan juga saya sebutkan di terjemahan ILT itu disebut dengan Tuhan Yesua, Yesus Kristus atau Yesua HaMasiah. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitabnya, apakah itu dalam terbitan Lembaga Alkitab Indonesia atau yang ILT atau yang bahasa-bahasa lainnya, bahasa Inggris, bahasa Batak, atau bahasa Jawa, bahasa apapun, kita akan belajar bersama-sama apa kata firman Tuhan. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Di sana dikatakan, dan ketika hari Pentakosta tiba. Ya. Ketika hari Pentakosta tiba, dan dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Rasul-rasul, orang-orang percaya pada waktu itu, mereka sedang menantikan sebuah janji yang dikatakan oleh Tuhan Yesua atau Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Janji itu adalah tentang penolong, penghibur. Itulah Roh Kudus sendiri. Ketika mereka ada di satu tempat, di ayat yang keempat, yang terjadi adalah mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti yang terus-menerus Roh berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Rasul-rasul pada waktu itu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, ya. Mungkin bahasa Elam, mungkin bahasa Media, mungkin bahasa Yudea, bahasa Kapodokia, Pontus dan Asia. Sebab memang pada waktu itu ada banyak orang yang datang ke Yerusalem dan mereka bermacam-macam bahasa yang mereka miliki. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, 10. Ya, di sana jelas ada banyak bahasa yang dimiliki oleh orang-orang sebab mereka berasal dari daerah masing-masing yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Namun hal yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, ya, melalui rasul-rasul, mereka sedang berkata-kata, berbicara, dan didengarkan oleh orang-orang itu seperti bahasa mereka sendiri. Ayat yang ke-8. Tetapi bagaimana mungkin kita mendengar mereka masing-masing dalam bahasa kita sendiri di mana kita telah dilahirkan? Ini hal yang sangat menakjubkan, membuat terheran-heran. Kita mendengarkan orang lain berbicara dalam hal ini orang-orang Galilea yang ada di Yerusalem, mereka sedang berbicara dalam bahasa-bahasa yang dapat dipahami, yang dapat dimengerti oleh orang-orang lain.
Namun yang menjadi pesan daripada pembicaraan itu, topik besar daripada pembicaraan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Di ayat yang ke-11 bagian akhir. Ya. Kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri. Sangat jelas sendiri. Ya. Sangat jelas sekali. Kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri. Sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Ya. Kita ulangi dalam ayat yang ke-11 di sini. Ya. Orang-orang yang datang pada waktu itu, apakah mereka dari Partia, dari Media, dari Elam, dari Yudea, dari Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, ya, Pamfilia, Mesir, ya, bagian Libya, ya, dan dari Roma. Mereka mendengarkan orang-orang Galilea, rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Gimana? Puluhan hari sebelumnya itu, katakan 50 hari, ya. 50 hari sebelumnya itu Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur, artinya dia hidup. Sebelumnya dia mati, dia berkorban untuk menyelamatkan manusia. Nah, inilah pesan yang disampaikan oleh rasul-rasul di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus. Tujuannya supaya orang lain mendengarkan siapa itu Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan, untuk apa dia melakukan itu. Nah, kalau kita melihat pembacaan ini selanjutnya, ketika mereka berbicara dengan bahasa-bahasa mereka, maka orang-orang itu takjub. Ya, bahkan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat setelah mereka mendengarkan perbuatan-perbuatan besar, jaminan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Maka orang-orang itu bertanya, apa yang harus kami lakukan? Ya, artinya ada respon dari mereka. Kita belajar dari kisah para rasul ini, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang. Yang pertama, Bapak Ibu, Roh Kudus akan memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus yang biasa disebutkan dalam bahasa Indonesia. Ya, Roh Kudus akan memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan. Ya, percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga bagian B. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga bagian B. Dalam ILT dikatakan, dan tidak seorang pun dapat menyatakan Yesus itu Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Artinya tidak ada seseorang yang dapat mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, kecuali Roh Kudus yang memampukan orang tersebut. Puji Tuhan, saya sendiri mengaku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, kita percaya dan menjadikan dia Tuhan. Menjadikan bukan berarti kita menjadikan, karena memang dia itu adalah Tuhan. Bukan berarti, oh saya menjadikan dia, artinya yang menjadikan dia itu adalah manusia, bukan. Yang menjadikan dia adalah rasul-rasul, bukan. Karena memang dia itu Tuhan. Dia Bapa, Sang Pencipta. Dia Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya, dan dia datang ke dunia ini mengambil rupa sama seperti manusia, mengambil rupa seperti hamba. Kita bisa melihat dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Menunjukkan karena dia Tuhan. Dan ketika dia mati, dia berkorban menjadi jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Namun di hari yang ketiga, dia bangkit.
membuktikan dia itu adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun ya yang telah bangkit dari kematian, yang membuktikan itu. Tidak ada yang dapat membuktikan seorang pun bangkit daripada kematian kecuali Tuhan Yesus sendiri yang disaksikan oleh banyak orang. Ya, artinya ini suatu kebenaran yang mutlak, suatu kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Karena dia itu adalah Tuhan. Dia hidup. Setelah dia hidup, menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Dan setelah itu, dia berjanji akan memberikan kuasa Roh Kudusnya. Ya, dan dia terangkat ke surga. Ketika dia terangkat ke surga, dan tidak lupa dia katakan atau dia tegaskan. Ya, saya katakan, dia tegaskan ketika dia terangkat ke surga. Melalui malaikat. Ya, dia kelak akan datang kembali. Ya, dia kelak akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya, membuktikan dia Tuhan, sebab dia adalah Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus. Kalau saya belum mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, adalah Tuhan yang benar, maka ini karya Roh Kudus dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu, Roh Kudus akan memampukan kita untuk berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan, lebih spesifik akan saya sebutkan, memanggil nama Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan. Sekali lagi saya katakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-21. Ya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-21. Ya. Dan akan terjadi setiap orang yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Ya. Jaminan penyelamatan di dalam nama Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel ribuan tahun sebelumnya. Kita boleh melihat dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-32. Ya. Dan akan terjadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Itu dalam terjemahan yang ILT. Nanti dalam terjemahan yang LAI dikatakan berseru kepada nama TUHAN. TUHAN. Ya Tuhan, huruf besar semua. Ya. Dalam KJP dikatakan call on the name of the Lord. The name of the Lord. Ya, nama Tuhan, nama Tuhan. Ya, lebih spesifik lagi. Ya. Saya coba melihat di dalam bahasa Ibrani, saya belajar ya, Kol Aser Yikra, Besem Yahweh Yimmalek, Besem Yahweh. Ya, nama Yahweh, nama Tuhan. Di dalam pribadi Yeshua HaMashiach, atau yang sering disebut dengan Yesus Kristus. Ya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Dia memberikan penjelasan kepada orang-orang di mana sebagian mencemooh mereka, menganggap mereka sedang mabuk anggur manis. Tetapi Rasul Petrus mengutip perkataan Nabi Yoel yang ribuan tahun yang lalu, ribuan tahun sebelumnya, tentang siapa saja yang berseru kepada nama Yahweh, nama Bapa di surga, Yahweh Elohim, maka dia akan diselamatkan. Dan ini pekerjaan Roh Kudus. Ya. Berseru kepada nama Tuhan. Roma 10 ayat 13. Ya. Berseru kepada nama Tuhan. Kita berseru. Kita memanggil namanya. Nama yang berkuasa. Yang menyelamatkan kita semua. Mengaku Tuhan Yesus. Mulut kita boleh mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya kita.
Ya. Kita percaya dalam hatinya kita. Namun menjadi suatu pertanyaan adalah, bagaimana orang lain dapat berseru? Bagaimana orang lain dapat percaya? Bagaimana mereka dapat mendengar? Dan bagaimana mereka beroleh keselamatan? Kabar yang begitu mulia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya, istri saya, kita semua sidang jemaat Tuhan yang ada di GBF Adonai Yeshua di tempat ini, kita sudah percaya kepada nama Bapa Yahweh. Kita sudah berseru kepada nama itu, Tuhan Yeshua HaMashiach, satu-satunya jaminan keselamatan bagi kita. Namun yang ketiga, ketika di dalam kehidupan kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menyaksikan, memberitakan akan hal-hal yang luar biasa ini kepada orang-orang lain yang kenyataannya mereka belum mampu untuk berseru, belum mampu untuk percaya kepada Tuhan Yeshua atau Tuhan Yesus Kristus. Ini tugas kita semuanya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Roh Kudus turun ke atas kita, Roh Kudus menguasai kehidupan kita, dan kita akan menjadi saksinya. Di dalam dorongan kuasa Roh Kudus, kita akan menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang Elohim telah kerjakan. Dan ini adalah suatu pekerjaan yang sangat indah. Kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Mulai daripada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sana dikatakan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, di dalam LAI, ya Tuhan, di dalam ILT dikatakan berseru kepada nama Yahweh, ya, mengaku Tuhan Yeshua dengan mulut kita, percaya dalam hati kita, maka kita akan diselamatkan. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yeshua, kita sudah berseru memanggil namanya, dan kita bersyukur akan hal itu. Namun, bagaimana dengan orang lain yang belum percaya, belum yakin? Mereka sedang mencari-cari kebenaran. Maka kita semua, khususnya sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, GBF Adonai Yeshua Bali, yang dipenuhi oleh kuasa Roh, menjadi tugas kita untuk menjadi saksi Tuhan Yeshua. Hidup kita ini menjadi saksi. Peranan yang ketiga dari kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi. Setiap kita akan dimampukan oleh kuasa Roh Tuhan, sehingga kita dengan sukarela untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang Elohim telah lakukan dan kita rasakan, kita yakini. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu. Kuasa itu diberikan kepada kita. Kuasa untuk memberitakan nama Tuhan Yeshua HaMashiach, satu-satunya juru selamat. Inilah yang menjadi tugas kita semuanya. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yeshua oleh karya Roh Kudus,
Ketika kita sudah dimampukan untuk berseru memanggil namanya. Dan yang ketiga, kita mempunyai sikap untuk memberitakan kebesaran itu, kasihnya itu kepada orang-orang lain. Kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, keluarga kita mungkin, yang belum percaya. Nah, kalau kita melihat kembali dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-13 dikatakan, barang siapa-siapa saja, artinya yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan Yeshua HaMashiach, kepada Bapa Yahweh, maka orang tersebut diselamatkan. Namun, bagaimana mereka mau berseru kalau mereka belum percaya? Bagaimana mereka mau percaya kalau mereka belum mendengar? Bagaimana mereka mau mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana orang memberitakannya kalau tidak diutus, diurapi dalam kuasa Roh Kudus? Melalui peringatan Hari Pentakosta, saat ini kita mohonkan supaya Bapa di surga, di dalam urapan kuasa Roh-Nya, itu yang memenuhi setiap kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik ini. Bahkan saya katakan kabar terbaik, kabar keselamatan yang hanya diperoleh dalam iman percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach di dalam anugerah Roh-Nya yang memampukan kita untuk percaya. Sehingga melalui pemberitaan kita, orang lain mendengar dan mereka percaya. Mereka berseru kepada nama Tuhan, nama yang menyelamatkan, pribadi yang menyelamatkan. Ini sungguh suatu pekerjaan yang sangat indah. Di ayat yang ke-15, Roma 10 bagian B, 15 bagian B. Betapa indahnya tapak-tapak kaki mereka yang memberitakan damai sejahtera. Ketika kita rela bergairah untuk menyaksikan firman ini kepada orang lain, maka sesungguhnya kita sedang melakukan suatu pekerjaan yang sangat indah di hadapan Tuhan. Sebab kita menjadi rekan sekerjanya Bapa Yahweh untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa mereka yang belum percaya untuk percaya kepada Tuhan Yeshua. Mereka yang belum mampu untuk berseru memanggil namanya itu, mereka boleh berseru memanggil nama Bapa Yahweh. Roh Kudus memampukan setiap orang yang percaya untuk memberitakan Injil, memberitakan Tuhan Yeshua Sang Juru Selamat kepada orang lain. Sehingga orang lain yang mendengarkan pemberitaan kita di dalam urapan Roh Kudus-Nya, di dalam pimpinan Roh Tuhan sendiri, Tuhan Yeshua sendiri, maka orang lain boleh percaya dan orang lain boleh berseru kepada Tuhan Yeshua. Terpujilah Bapa di surga dan nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Amin.